Di zaman modern ini, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang dengan sangat pesat. Perkembangan teknologi yang sangat pesat itu membawa banyak keuntungan-keuntungan bagi kehidupan manusia. Namun, perkembangan iptek juga dapat mempengaruhi cara bergaul dan cara bertindak seseorang, khususnya para remaja. Para remaja zaman sekarang lebih sering berinteraksi dengan orang lain menggunakan gadget dan malah mengacuhkan orang yang berhadapan langsung dengan dirinya. Seiring perkembangan zaman, moral remaja di Indonesia mengalami kemerosotan. Para generasi muda yang diharapkan santun, bermoral, dan beretika malah melakukan hal-hal yang tidak bermoral, seperti contohnya memakai narkoba, melakukan tindakan kriminal, dan lain-lain. Menurut KBBI, moral adalah ajaran mengenai baik buruk yang diterima umum tentang perbuatan, sikap, dan keharusan, serta akhlak, budi pekerti, dan susila. Sedangkan menurut Sonny Keraf, moral adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai dasar guna menilai perbuatan seseorang yang dirasakan baik atau buruk di dalam sebuah masyarakat. Dari definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa moral adalah sikap baik atau buruk yang mengatur perilaku manusia di dalam sebuah masyarakat. Para remaja zaman sekarang seolah-olah tidak bisa membedakan baik dan buruk sesuatu. Krisis moral yang dialami remaja sekarang dikarenakan adanya beberapa faktor. Salah satunya yaitu faktor perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan berkembangnya iptek, maka remaja dapat mencari informasi secara bebas dan terkadang tidak ada batasannya. Para remaja kebanyakan malah meniru tindakan-tindakan yang tidak bermoral dari informasi tersebut. Dalam kehidupannya, manusia dituntut harus memiliki moral agar dapat dihormati oleh sesama manusia. Moral juga dapat mencegah manusia untuk tidak bertindak buruk yang dapat merugikan orang lain dan dirinya di kemudian hari. Namun, dalam perkembangan di era globalisasi ini, tidak sedikit manusia yang kehilangan moralnya dengan berbagai alasan dan tujuan yang ada. Dengan demikian, hal-hal tersebut mengganggu pertumbuhan moral dalam kehidupan manusia di zaman sekarang. Pendidikan yang didapatkan baik secara langsung maupun tidak secara langsung dalam kehidupan sehari-hari sangat berpengaruh dalam pertumbuhan moral yang ada. Dalam perkembangannya, moral dapat dipengaruhi oleh beberapa hal yang jelas dalam kehidupan manusia, antara lain yang pertama yaitu keluarga. Dalam perkembangan moral, keluarga menjadi salah satu faktor internal yang sangat mempengaruhi pertumbuhan dan pembinaan moral seseorang. Mengapa demikian? Dalam pertumbuhan moral seseorang, keluarga merupakan tempat pertama bagi setiap manusia untuk dapat berinteraksi. Adanya interaksi membuat seseorang dapat belajar bagaimana mengemban dan menumbuhkan moral, serta belajar untuk menunjukkan moral yang baik dalam kehidupannya sehari-hari. Contoh kecilnya adalah seorang anak yang menghormati kedua orang tuanya dengan cara bertutur kata sopan, berperilaku baik, dan lain-lain. Dan yang kedua ada lingkungan. Selain keluarga, pertumbuhan moralitas seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Lingkungan sangat berpengaruh penting dalam pembangunan moral seseorang. Karena dalam lingkunganlah manusia berkembang dan bertumbuh serta berinteraksi dengan manusia lainnya. Oleh sebab itu, setiap pribadi manusia harus pintar dalam menempatkan diri di sebuah lingkungan. Dengan memilih dan menempatkan diri kita pada hal-hal yang positif, maka pertumbuhan moral kita ke arah yang positif akan sangat terbuka. Begitupun sebaliknya, jika kita salah dalam hal ini, maka pertumbuhan moral yang ada akan marah ke arah yang negatif dan cenderung merusak moralitas. Yang ketiga ada teknologi.
Pada era globalisasi ini, banyak tercipta teknologi yang sering digunakan dalam kehidupan manusia. Teknologi ini digunakan untuk mempermudah setiap pekerjaan manusia dan keperluannya. Akan tetapi, terkadang manusia salah dalam mempergunakan fasilitas yang sudah ada untuk hal-hal yang negatif. Oleh karena itu, terkadang teknologi menjadi jalur bagi orang-orang yang amoral atau tidak memiliki moral untuk melakukan berbagai hal jahat dengan tujuan maupun alasannya. Dengan adanya orang-orang amoral ini dapat mempengaruhi orang lain yang ada di sekitar untuk melakukan hal-hal atau tindakan yang tidak terpuji. Dengan demikian, teknologi menjadi salah satu sarana yang dapat mempengaruhi pertumbuhan moral seseorang. Yang terakhir ada pendidikan. Moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia dapat digali dari pendidikan. Khususnya di jenjang perguruan tinggi ada yang namanya mata kuliah umum pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila mengajarkan bagaimana menerapkan nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya hal ini dapat membuat pertumbuhan moral di Indonesia dapat meningkat. Oleh sebab itu, kita sebagai generasi muda harus mengembangkan kepribadian serta moral yang baik. Karena moral adalah pondasi kita untuk bisa bermasyarakat di kemudian hari. Mungkin sekian dari saya Lucky Septian Luswandi dengan program studi Pendidikan Teknik Mesin, Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, Universitas Pendidikan Indonesia. WISE-FOS dibuat dalam kerangka mata kuliah umum pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Ibu Rika Sartika dan Ibu Imas Kurniawati. Terima kasih.